Halo semua, perkenalkan nama saya Manarina Harefa dari grup 6 besar, grup kecil 28. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan antenatal care pada ibu hamil. Sebelum pelaksanaan tindakan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu antenatal care. Antenatal care merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu hamil untuk mempersiapkan ibu tersebut menghadapi persalinan, kemudian nifas, pemberian ASI eksklusif, dan mengembalikan kesehatan reproduksi ibu tersebut. Selanjutnya, kita akan melaksanakan tindakan. Sebelum kita melaksanakan tindakan, kita datang kepada pasien untuk mempersiapkan pasien terlebih dahulu. Saat datang, kita mengucapkan salam terapeutik. Salam terapeutik bertujuan untuk membina hubungan saling kerjasama antara pasien dan juga perawat. Kemudian kita memvalidasi identitas klien, di mana kita menanyakan nama, tempat tanggal lahir, supaya dapat menyesuaikan dengan rekam medik apakah sesuai atau tidak. Kemudian kita menanyakan tentang keluhan dan keadaan pasien ataupun klien. Kita dapat mengetahui tindakan apa yang hendak kita lakukan sesuai dengan keluhan dari klien. Kemudian kita menjelaskan kepada klien tujuan dari pemeriksaan yang kita lakukan, supaya pasien dapat terinformasi tentang apa yang hendak dilakukan. Kemudian menjelaskan langkah-langkah tindakan, di mana kita membutuhkan kerjasama pasien ataupun klien untuk bisa melaksanakan tindakan tersebut. Adapun pemeriksaan yang hendak kita lakukan, kita harus jelaskan. Pada pemeriksaan ini, kita akan melaksanakan pemeriksaan umum, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan bagian kepala, bagian daerah dada, bagian daerah abdomen, bagian daerah perineum, kemudian daerah ekstremitas. Selanjutnya pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan tindakan tentunya kita datang kepada pasien. Kita mengucapkan salam, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore. Kemudian kita memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Manarina Harefa, saya suster yang akan memeriksa keadaan ibu. Kemudian kita mengevaluasi dengan menanyakan nama. Boleh tahu nama ibu siapa, kemudian tempat tanggal lahir ibu di mana, dan kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Kemudian kita menjelaskan langkah-langkah tindakan yang akan kita berikan kepada pasien. Setelah ibunya jelas, maka kita akan mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, kita mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan. Di antaranya yaitu Leanek atau Doppler, kemudian termometer, kemudian pita ukur atau tali ukur, yaitu meteran. Selanjutnya, stetoskop, kemudian sphygmomanometer, kemudian refleks hammer, kemudian alat timbangan berat badan, alat pengukur tinggi badan, kemudian pen light, dan jam tangan berdetik. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan tindakan. Kita membawa peralatan yang sudah kita siapkan ke samping pasien, kemudian kita mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan dengan benar. Kemudian kita meminta mengosongkan kandung kemih kepada pasien. Apabila pasien ingin berkemih, bantu pasien untuk berkemih. Jika tidak, minta pasien untuk berkemih supaya selama pelaksanaan tindakan tidak terhalangi. Kemudian kita menjaga privasi dan keamanan klien dengan cara kita menutup sampiran. Kemudian kita mengatur posisi klien. Posisi klien kita sesuaikan sesuai dengan pemeriksaan yang hendak dilakukan. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan umum, di mana kita menilai tingkat kesadaran pasien, misalnya kompos mentis. Kemudian kita melakukan pengukuran TTV, tanda-tanda vital yang biasa kita lakukan seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, dan biasanya pada ibu hamil tekanan darahnya lebih tinggi, yaitu 140/90 mm/Hg. Selanjutnya kita mengukur berat badan dan juga tinggi badan dari pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian kepala, di mana kita melakukan pemeriksaan kepala dengan mengkaji apakah ada keluhan nyeri di bagian kepala pasien, kemudian di bagian rambut apakah ada rambut rontok atau tidak, kemudian pada bagian wajah kita kaji apakah ada koasma atau edema, kemudian bagian mata kita lihat apakah konjungtiva anemis atau tidak, kemudian apakah sklera iterik atau tidak, kemudian mengkaji pupil dan juga ketajaman penglihatan. Selanjutnya, apakah ada edema di bagian palpebra.
Bagian selanjutnya adalah bagian hidung, di mana kita mengkaji apakah ada polip, apakah pernafasannya menggunakan kuping hidung, dan juga penggunaan alat bantu nafas. Kemudian kita mengkaji bagian mulut dan tenggorokan. Kita melihat apakah giginya ada karies atau tidak, kemudian apakah terdapat kesulitan menelan, dan mukosa bagian bibir, bagaimana apakah bibir juga berwarna merah muda atau tidak. Kemudian bagian leher, kita lihat apakah pasien mengalami pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid, kemudian apakah terdapat bendungan di bagian vena jugularis. Selanjutnya kita akan mengkaji bagian dada, di mana kita akan mengkaji bagian jantung, kita kaji bagaimana iramanya, apakah irregular atau regular, kemudian bagaimana bunyi jantungnya, kemudian apakah terdapat nyeri di bagian pemeriksaan. Kemudian kita kaji dada atau bagian paru, kita kaji jalan nafasnya, apakah ada hambatan, bagaimana dengan suara nafasnya, apakah ada keluhan sesak, kemudian apakah ada penggunaan otot bantu nafas. Nah, pada saat pengkajian ini kita bisa mengkajinya setiap 15 menit, 30 menit, 4 jam, atau kita juga bisa mengkajinya 24 jam dalam satu kali. Nah, pada ibu hamil, pernafasannya lebih cepat daripada wanita pada biasanya. Kemudian kita mengkaji payudara. Payudara pada ibu hamil, puting susunya akan menonjol. Nah, kita kaji apakah ada pembengkakan payudaranya, apakah ada tanda-tanda pembengkakan. Kemudian kita evaluasi bagaimana puting susunya, apakah ada iritasi, apakah ada kerusakan jaringan. Kemudian kita kaji mastitis, apakah ada tanda-tanda peningkatan suhu tubuh. Nah, payudara dalam keadaan hangat, kita harus meningkatkan sirkulasi dan kenyamanan pasien. Selanjutnya kita melakukan pengkajian di bagian abdomen, di mana kita pertama dulu menginspeksi bagian abdomen. Kita lihat apakah ada bekas luka, baik itu bekas luka operasi atau bekas luka lainnya. Kemudian bagaimana bentuk dari abdomen, apakah datar, buncit, lengkung. Kemudian kita ukur jarak diastasis rectus abdominis, DRA, biasanya itu selebar 2 jari. Kemudian kita ukur tinggi fundus uterik. Posisi uterus biasanya berada di tengah 2 pusat. Kemudian kita kaji juga apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian kita juga mengkaji apakah ada edema, ada discharge, atau approximation. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana terlebih dahulu kita harus menginspeksi bagian perut atau abdomen. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopard 1 sampai Leopard 4. Ya, kita lanjutkan masih pada bagian abdomen, di mana kita memeriksa bagian manuver Leopard 1. Nah, cara pemeriksaannya yaitu kita meletakkan kedua tangan kita di bagian kedua sisi bagian perut ibu, kemudian kita dengan pelan-pelan mendorong ke bagian tengah perut ibu, kemudian kita meraba apakah ada tinggi fundus uteri. Kemudian pengukuran tinggi fundus uteri ini kita lakukan dengan mengukur menggunakan sentimeter, mulai dari simfibis pubis sampai tinggi fundus uterinya. Nah, pertama-tama kita melihat di meteran itu adalah inci, baru kita melihat ke sentimeternya supaya lebih akurat. Nah, pada saat mempalpasi, jika yang kita rasakan itu bulat, keras, mudah digerakkan, maka bagian itu adalah kepala janin. Jika merasakan lembut, agak melenting, maka bagian itu adalah bokong janin. Jika bagian fundus teraba memanjang dan keras, maka itu adalah punggung janin. Nah, jika bagian fundus teraba bagian kecil-kecil, nah bagian itu adalah bagian eksternitas dari janin. Ya, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan manuver Leopard 2, di mana satu tangan memegang bagian perut ibu atau menahan bagian perut ibu satu sisi, kemudian satu tangan lagi menjelajah atau mengelilingi bagian sisi perut ibu. Jika pada saat mempalpasi teraba
bulatan, keras, dan mudah digerakkan, maka bagian itu adalah bagian kepala janin. Jika merasakan lembut, agak melenting, maka bagian itu adalah bokong janin. Jika teraba di bagian kanan ataupun bagian kiri uterus itu teraba panjang, keras, maka itu bagian punggung janin. Jika bagian kanan ataupun bagian kiri uterus juga teraba bagian kecil-kecil, maka itu adalah bagian ekstremitas janin. Ya, kita lanjutkan pada pemeriksaan manuver Leopold 4, di mana cara pemeriksaannya adalah kita meletakkan satu tangan yang menahan bagian sisi atas perut ibu, kemudian satu juga yang menahan bagian sisi bagian bawah perut atau bagian bawah janin, kemudian kita meraba bagian bawah janin dan cara merabanya itu berbentuk seperti mangkok, tangannya berbentuk seperti mangkok. Kemudian ketika kita meraba, kita harus memastikan apakah janin sudah masuk di bagian PAP atau belum. Jika memang teraba sudah masuk, maka bisa dilanjutkan ke pemeriksaan Leopold 4. Tapi jika belum, maka kita akan mengetingkan pemeriksaan sampai Leopold 3 saja. Nah, pada pemeriksaan Leopold 3 ini bertujuan untuk mempalpasi apakah kita melihat atau merasakan bulatan, keras, mudah bergerak, maka itu adalah kepala janin. Namun jika lembut, agak melenting, maka bagian itu adalah bokong janin. Jika bagian yang kita rasakan keras, memanjang, maka itu adalah bagian punggung janin. Jika bagian yang kita rasakan bagian kecil-kecil, maka itu adalah bagian ekstremitas janin. Atau ketika kita merasakan ada keras, bulat, bisa bergoyang, maka itu adalah kepala yang masih bisa digoyangkan. Kemudian jika masih dapat digoyangkan dengan tangan, maka tidak perlu melakukan pemeriksaan Leopold 4. Cukup sampai di pemeriksaan Leopold 3 saja. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold 4. Mana Leopold 4 ini tentunya ketika kepala bayi sudah masuk PAP. Nah, caranya adalah kita menempatkan jari-jari tangan tertutup, baik itu di sebelah kiri, baik itu sebelah kanan, begini. Kita menghadap pasien, kemudian kita lihat apakah dari letak tersebut konvergen atau divergen. Gitu. Selanjutnya kita akan mengauskultasi denyut jantung janin. Nah, alat yang kita gunakan di sini adalah Leanek ataupun Doppler. Nah, denyut jantung janin ini dapat terdengar jika usia janin itu sudah 16 minggu. Dan biasanya denyut jantung janin itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, denyut jantung janin ini tidak sembarangan kita mengukurnya di sembarang tempat. Tapi kita harus mengauskultasi denyut jantung janin di bagian yang datar untuk kita itu bisa mendengarkan dengan jelas. Nah, cara menentukan denyut jantung atau letak denyut jantungnya yaitu dengan menentukan punktum maksimum atau pusat terdengar denyut jantung janin itu paling keras. Kemudian kita itu menentukannya dengan cara kita mencari posisi punggung dan juga kepala janin. Kemudian kita tentukan pusat ibu. Kemudian jika punggung janin berada pada uterus kiri dan kepala janin berada di fundus, maka kita tarik garis lurus dari pusat ke arah ketiak kiri ibu. Kita hitung 3 jari dari arah pusat ke arah ketiak kiri. Kemudian kita menempelkan Doppler ataupun Leanek, kita hitung selama 1 menit. Kemudian jika punggung janin berada pada uterus kanan ibu dan kepala janin berada di fundus, maka kita tarik garis lurus dari pusat ke arah ketiak kanan ibu. Kita hitung 3 jari dari pusat ke arah ketiak kanan. Kemudian kita tempelkan Doppler ataupun Leanek, kita hitung juga selama 1 menit. Kemudian jika punggung janin berada pada uterus kanan ibu dan kepala janin berada di simfisis pubis, maka kita tarik garis lurus dari pusat ke arah selangkangan. Kemudian kita juga hitung 3 jari dari arah pusat ke arah selangkangan.
kemudian kita tempelkan Doppler, dan kita juga hitung selama 1 menit. Tapi jika punggung janin berada pada uterus kiri ibu dan kepala janin berada di simfibis pubis, maka kita menarik garis lurus dari pusat ke arah selangkangan. Kita juga menghitung 3 jari dari arah pusat ke selangkangan. Kemudian kita hitung juga selama 1 menit. Yang kita nilai dalam mengauskultasi ini, kita nilai apakah denyut jantung janin itu keras, kencang, bagaimana iramanya, apakah reguler atau irregular, untuk menentukan juga kekuatan janin tersebut. Ya, selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan perineum dari pasien, di mana pertama-tama dulu kita harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontak karena merupakan bagian sensitif dari pasien. Nah, kita memakai sarung tangan bersih, kemudian kita atur posisi klien tentunya dalam posisi litotomi, kemudian kita menginspeksi kebersihan terlebih dahulu, kemudian kita memeriksa apakah terdapat keluaran cairan ataupun keluaran darah dari pervaginamnya. Kemudian kita periksa apakah ada hemoroid, kemudian apakah ada lesi, ada varises, atau ada bekas luka dari episiotomi. Kemudian setelah kita memeriksa, kita menginspeksi, kita melihat, maka kita menyelesaikan tindakan tersebut, kembali memposisikan klien ke posisi semula, dan kita melepaskan sarung tangan dan membuangnya ke plastik kuning. Kemudian kita harus mencuci tangan untuk menghindari terjadinya penyebaran infeksi atau juga kuman penyebab penyakit lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian ekstremitas bagian bawah dari pasien, di mana kita memeriksa apakah adanya edema dan varises, kemudian apakah refleks patelanya positif. Jika negatif, maka kemungkinan kekurangan vitamin B1. Kemudian kita merapikan alat dan mencuci tangan. Nah, pada pengkajian ekstremitas ini kita melihat apakah pasien ataupun ibu dapat berjalan dengan baik, apakah ada kesulitan bergerak, kemudian apakah di bagian tangan ataupun bagian kaki ada edema, karena biasanya pada ibu hamil biasanya ada penumpukan cairan. Kemudian kita juga melihat apakah warna kulitnya seperti apa, apakah ada kemerahan, ada nyeri, ada bengkak, kemudian kita juga perlu menilai nilai dari refleks patella dan juga varises. Karena ini juga akan mempengaruhi kemampuan dari ibu dan juga mempengaruhi janin. Ya, selanjutnya kita setelah menyelesaikan seluruh tindakan, kita melakukan evaluasi, di mana kita menilai bagaimana respon dari pasien, baik secara verbal maupun non-verbal. Kita bisa menilainya dengan melihat raut muka atau tindakan pasien setelah pelaksanaan tindakan, dan kita juga dapat menanyakan langsung, misalnya bagaimana perasaan ibu setelah pelaksanaan tindakan, apakah ada keluhan atau bagaimana. Kemudian kita menanyakan atau memberikan kontrak yang akan datang, misalnya ada obat-obatan yang perlu digunakan atau ada pemeriksaan lanjutan. Setelah kita menyelesaikan seluruh tindakan, maka kita akan berpamitan sebagai langkah untuk terminasi. Kemudian setelah kita melakukan terminasi dari pasien, kita tentunya tidak boleh melupakan dokumentasi, di mana kita harus mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah kita lakukan. Apapun hasil pemeriksaan, kita catat untuk bisa digunakan pada pemeriksaan selanjutnya. Baik itu respon dari pasien, hasil Leopold, hasil pemeriksaan abnormal dan normalnya berapa, kita tuliskan. Demikian. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam melakukan praktek. Terima kasih.